PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai buyback dipatok maksimal 500 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai awal Februari hingga awal Mei 2026. Dalam keterbukaan informasi, manajemen IMPC menyebut jumlah saham yang akan dibeli kembali setara 0,3% dari modal ditempatkan dan disetor, atau sekitar 166 juta saham. Dana buyback akan menggunakan dana internal dengan tetap menjaga kesehatan keuangan dan kecukupan modal kerja perusahaan. IMPC menegaskan, aksi korporasi ini tidak memberi dampak material terhadap kinerja usaha maupun keuangan perusahaan. Buyback diharapkan menjaga stabilitas harga saham dan memberikan fleksibilitas struktur permodalan jangka panjang. Sejalan dengan kabar tersebut, saham IMPC melonjak 7,39% ke level Rp2.180 per saham pada penutupan perdagangan hari Selasa. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk melakukan penambahan investasi saham sebesar Rp35 miliar pada anak usahanya, yakni PT Lancar Wiguna Sejahtera yang diketahui sebagai pengelola jaringan convenience store Lawson di Indonesia. Manajemen perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan pada 2 Februari 2026 dengan tujuan memperkuat struktur permodalan PT Lancar Wiguna Sejahtera, sekaligus mempertahankan persentase kepemilikan saham perseroan sebesar 70%. Sebelum transaksi, perseroan telah menguasai 70% saham Lawson Indonesia. Seiring dengan transaksi tersebut, jumlah saham yang dimiliki perseroan di PT Lancar Wiguna Sejahtera meningkat dari 1,48 miliar saham menjadi 1,83 miliar saham. Kendati demikian, porsi kepemilikan perseroan tetap berada di level 70% setelah peningkatan modal. Total modal ditempatkan dan disetor penuh PT Lancar Wiguna Sejahtera naik dari Rp212,12 miliar menjadi Rp262,12 miliar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan ke 8.100-an usai koreksi dalam pada sesi 1 Selasa. Pembalikan arah IHSG terjadi di tengah asing kembali masuk di tengah meredahnya sentimen keputusan MSCI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan setelah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Mengutip dari papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG melonjak 2,52% di level 8.122,59 di penutupan perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG berbalik menguat signifikan usai melemah dalam di sesi pertama ke level 7.712,348. Semua indeks sektoral menguat jadi penopang laju IHSG. Sektor yang naik paling tinggi, barang baku melesat 6,52%. Perindustrian melaju 5,42%, sektor teknologi menguat 4,91%, transportasi dan logistik naik 4,87%, sektor properti dan real estate menguat 4,85%, sektor energi juga naik 4,49%. Saham-saham yang jadi penopang utama penguatan IHSG usai koreksi dalam diantaranya saham DCI ditutup melesat 11,80% di level Rp220.250 per saham atau menyumbang 23,12 poin. Saham ASDI ditutup menguat 8,37% di level Rp6.800 per saham, menyumbang 15,36 poin. Saham AMMN ditutup menguat 6,18% di level Rp6.875 per saham atau sumbang 12,14 indeks poin. Saham Bumi itu melesat 20% di level Rp264 per saham atau berkontribusi 11,42 poin.
dan saham TPI ditutup menguat 10,59% di level Rp6.525 per saham atau menyumbang 11,41 poin. Sementara pemberat ISG datang dari saham film, ditutup anjlok 14,81% atau ARB di level Rp10.500 per saham dan berbanding ISG 15,55 poin. Saham Mora ditutup turun dalam 14,86% atau ARB di level Rp8.450 per saham atau berbanding ISG minus 12,17 poin. Saham Brand ditutup melemah 1,20% di level Rp8.225 per saham atau berbanding ISG minus 6,48 poin. Saham TLKM ditutup melemah 4,43% di level Rp3.450 per saham atau beratkan IHSG di minus 4,21 poin. Rebound signifikan IHSG terjadi usai mengalami koreksi dalam dan mengalami trading hard di 2 hari perdagangan beruntun. Sementara di Senin awal pekan indeks ditutup terpangkas hampir 5%. Tekanan utama bagi IHSG datang dari keputusan MSCI yang membukukan pembobotan indeks untuk Indonesia. Namun sepertinya sentimen tersebut perlahan reda usai pertemuan antara otoritas pasar modal tanah air dengan MSCI. Dikutip dari berbagai sumber, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan asing sudah mulai lebih terkonfirmasi kembali terkait kepercayaan dan kepastian mengenai rencana besar Indonesia untuk mendorong dan mengedepankan reformasi integritas. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Steven Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam pernyataan terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Gubernur The Federal Reserve Steven Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam wawancara terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Menurutnya, meskipun inflasi masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%, tekanan harga yang mendasari sebenarnya sudah lebih terkendali dibandingkan yang terlihat di angka utama. Miran menilai kombinasi inflasi inti yang relatif jinak serta pertumbuhan ekonomi yang tetap solid didukung oleh berkurangnya beban regulasi, memberi ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kembali lonjakan tekanan harga. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memungkinkan bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya tanpa harus khawatir terhadap risiko inflasi yang kembali memanas. Pernyataan Miran menambah dinamika perdebatan di kalangan pejabat moneter Amerika Serikat terkait arah kebijakan suku bunga pada 2026 di tengah kondisi inflasi yang mulai mereda namun pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Sebagai catatan, masa jabatan Miran sebagai gubernur The Fed secara resmi telah berakhir pada akhir Januari, namun ia masih tetap menjabat hingga pejabat baru dikonfirmasi untuk mengisi posisinya. Adapun pada Jumat pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mantan gubernur The Fed, Kevin Warsh, sebagai kandidat pilihannya untuk memimpin Bank Sentral Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.